Halo, selamat malam semuanya. Selamat datang di NSMM. Ngobrolin saham malam-malam. Ini udah yang ketiga kalinya. Dan kali ini kita seperti biasa ngobrolin sesantai-santai mungkin. Jadi kalau teman-teman sambil tiduran, sambil kerja, semoga pembicaraan kita malam hari ini itu bisa berfaedah buat teman-teman semuanya. Dan kali ini kita akan ngundang satu koko-koko ganteng dari Medan. Ini ini panutan luar biasa buat gue ini. Orangnya seru banget kalau diajak ngobrol dan semoga kita bisa belajar banyak banget ya dari Ko Frankie. Kita panggil dulu ya Ko Frankie-nya sebentar ya teman-teman ya. Alright, kita panggil dulu. Mohon ditunggu. Halo Kevas, Selamat malam Koko. selamat malam Kevas. Wah, Akhirnya kita ngobrol-ngobrol lagi. Seru banget iya, nih. hitam putih Gimana kita kabar hari kok? ini ya. Good, Oh iya, good. hitam putih ya. Good, Cuman sehat? ini sehat, cuman ini work from home jadi berewokan sekarang. Makin ganteng kok tapi makin ganteng. Waduh, Oh makin Frankie makin Dewa kan malah berantakan. gue baru baru cukur kumis. Oh iya, I can see that. you, but you look good as always. Kok Frankie juga. Koko panutan ini emang luar biasa. Wah, sama-sama. You also YouTuber panutan. Waduh, 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 waduh. Oke Koko, yang masuk Yes. ke question box banyak banget ya. Mm-mm. Jadi kita akan ngobrolin hal-hal yang tadi sempat ditanyain sama teman-teman. Ini saking Mm-mm. banyaknya ya. Tadi aku kan udah pilihin. Mm-mm. Tapi masalahnya kalau aku pilih dari kolom questions ini sumpah banyak banget. Aku jadi bingung harus ngeteknya yang mana dulu. Ini kan boleh two way kan? Boleh aku tanyain Kevas juga kan? Boleh lah kita jadi ngobrolin saham malam-malam ini kayak kita ngobrol biasa aja kok. Bukan interview lah, kita bukan Oke, interview. great. Cuma ya kita kayak kalau kalau ketemu teman terus ngobrolin saham kita ngomongin apa sih gitu. Ya Ah, kan? iya, iya, iya. Biasanya itu nggak habis-habis itu. Iya, nggak bisa habis. Gimana kok market hari ini? 2 hari ini eh ya, malah merah-merah terus. iya, iya. Padahal minggu lalu kan kayak bullish banget gitu. Iya, actually tadi aku baru tulis ini ya, satu quote dari Barton Biggs. Dia penulis Uh-huh. buku Hedgehogging. Uh-huh. Uh-huh. He is also a partner in Morgan Stanley US. Nah, dia bilang bull market itu it's like sex. Iya, iya, iya. Ya, Tadi, it's the best when it's near over gitu. abis itu capek ya. Habis itu, Tapi aku belum, habis itu, tapi gue ya. belum pernah ngerasain, jadi gue nggak tahu kok. Jadi itu eh mungkin Koko udah lebih expert ya dalam hal itu ya. eh ya, ya, expert lebih sering kena tampar market. Oke. Hmm. Gimana kok? Eh, Nah apa ini nih? aku kan kemarin itu ada ikut ada lihat beberapa ini ya, ada beberapa webinar sama Mhm. presentation dari fund managers. Jadi a lot of case sekarang ini orang yang value investing, oke, di community value investing itu kebanyakan yang underperform. Bahkan Mhm. beberapa beberapa yang contohnya Monis Fabrai. Tahu ya Monis Fabrai ya? Um, Nggak tahu. Oke, you can search. Maksudnya nanti kalau udah apa kan aku tulis ke Kevas. You can search for about him. Dia itu Siapa salah namanya tadi? satu Monis Fabrai. Monisto Bray. Fabrai, Fabrai, Pabrai. Nah, dia itu salah satu investor yang menang lelang untuk makan siang bareng Warren Buffett. Bob Buffett. Oh ya ya Ah, ya Warren ya. Buffett, yes. Dia sama Guy Spier. Ya, tahu yang orang India, Mhm. Vito Juan. Ya, Yap, yap, yes, yap. betul. Nah, Keren. Monis Fabrai, yes. Nah, performance dia juga lately kurang begitu bagus. Hmm. Jadi, tapi it's not his fault ya, because sekarang uh,
market environment memang lagi tidak mendukung untuk value investor. Ya, ini sebenarnya ini ya followernya Kevas, teman-temannya Kevas nih banyak yang tahu nih. Monis Iya nih Pabrai, hebat-hebat nih, malah Fran, baru pertama kali denger. Fran Dimoto bilang investor hebat itu kok. Yeah, good. Oke. Nanti gue Iya. coba ulik-ulik. Ya, itu bagus banget ya. Karena Monis Pabrai and Guy Spier, mereka ada ngomong di Google, ya, dan do investor. Yes, dan do investor. Had I win, till I don't lose gitu ya. Itu moto dia. Jadi ketika dia benar, dia menang banyak. Ketika dia salah, dia nggak kalah gitu. Jadi of which I think that is the best the best rules in investing. Nah, dan aku lihat kan beberapa fund manager yang kemarin mereka ceritain case mereka di tahun 80-an, 84 atau 87. Oke, 87, 97, 98, 2008 sampai sekarang, malah mereka bilang the best value investor selalu underperform ketika market is going to peak. Oh, so itu ciri-ciri yang menarik. Terus. Ciri-ciri yang menarik. Nah, jadi kalau buat teman-teman yang underperform, yang tidak mengikuti teknologi, ya it's okay, it's good for you, it's okay. I mean like that is just fine gitu. Memang that's the rules. Jadi sekarang ini kita melihat banyak sekali companies yang tech based. I'm not saying that it is bad ya, tapi I think the valuation is way over top gitu. Jadi menurut saya, you have to be very very careful in buying that kind of companies gitu. Ya, nggak usah kita ngomong tech companies ya. Even Unilever 2 tahun lalu kan banyak orang beli Unilever ya. Di 11 ribuan, di 10 ribuan gitu. Bahkan di 9 ribuan, banyak orang beli Unilever. And I told them, why do you buy Unilever? Ngapain lo beli Unilever? Isn't that too expensive? Karena kenapa? Waktu itu Unilever market cap-nya hampir 400 T, sedangkan 1 tahun dia earns 7 triliun. Dan it's a mature company. Ini berbeda dengan kalau misalnya kita ngomong yang ini ya. Kita kalau ngomong companies yang sekarang tech itu kan mereka valuing the growth. Ada pertumbuhan. Sedangkan Unilever itu sebenarnya udah mature. Jadi dia di tahun itu, dia di tahun berapa ya? Dia di tahun itu dapat 9 T, itu selisih 2 T karena if I'm not wrong dia jualan Blue Band. Dia jual Blue Band Blue Band ke orang. 2018 kalau nggak salah. 2018, yes. Jadi pada saat itu dia earningsnya meningkat and everybody buys Unilever. Dan semua orang suruh beli, you beli aja Unilever. Dan Unilever dari 10.000 sekarang tinggal 4 ribuan. You basically lost almost 60% dari Unilever gitu. And I can tell you that Unilever is a wonderful company. Ya, Unilever itu company yang punya equity 5 triliun, dia menghasilkan earnings 7 triliun. Jadi return on equity-nya 140%. Jadi ya. Tapi gue potong dikit. Ya, please. Karena lagi ngomongin Unilever dan banyak orang yang ngomongin Unilever. Dan sebenarnya ini gue belum ngecek kebenarannya ya. Cuma maybe lu pernah dengar why Unilever punya equity berapa 5 triliun ya, tapi bisa profit 7 triliun dan ROE 100%. Gue nggak tahu benar atau enggak. Masalahnya sekarang gini, apakah ada perusahaan yang bisa? Kenapa Unilever hebat? Karena kan kalau sekarang nih orang dikasih 5 triliun, siapa yang bisa bikin company sebesar Unilever? Ya nggak sih kok? Yes, betul. Kan susah. Tapi sebenarnya masalahnya adalah asetnya dia yang tercatat yang dimodali dari equity itu katanya itu tidak pernah di revaluasi ya jatuhnya atau apa. Karena itu aset-aset yang dibeli udah kayak puluhan tahun lalu gitu. Makanya nilai asetnya itu ya segitu. Padahal 5 triliun itu sebenarnya jumlah yang sangat aset-asetnya kalau mungkin dinilai sekarang tuh mungkin it's much more than 5 trillion. Bener gitu nggak sih? Yes. Pertama bisa jadi begitu. Bisa jadi begitu. Yang kedua, dia kalau punya duit mostly dividend payout-nya dia kan 100%. Mostly dia pay their investors back all their earnings gitu. Jadi menurut saya ya Unilever kenapa bisa equity-nya bisa slim
Ya, basically karena mereka memang nggak butuh equity yang banyak-banyak. Mm-mm. Because they produce and then they distribute, mereka udah punya, mereka nggak ada plan to expand further gitu. Nah, sedangkan kalau misalnya perusahaan yang bertumbuh, itu kan biasanya butuh dana untuk Capex. capex. Ya, Mm. butuh dana untuk capital expenditure. Nah, itu yang menyebabkan mengapa aku merasa Unilever at 400 trillion itu kemahalan. Nah, begitu Mhm. kira-kira. Kok, ini Yes, ada yes. komen yang menarik lagi nih dari David Copperfield. Masalahnya ya, Oh, dulu gue juga wah. ngalamin kok, Oke, ya kan? oke. Kalau kita diajarin saham, pasti dibilangnya adalah buy what company yang lo sering Kamu, dengar, lo sering pakai you produknya, sering and pakai, ya. everyone pasti sadar Unilever, ya kan? Yes, yes, yes. Pepsodent lah segala macem, kebutuhan rumah tangga, ya kan? Betul, betul, betul. Tiap masalahnya apakah menurut lo kok kalau kita sekarang nih sebagai edukator ngajar-ngajar saham, tips itu tuh masih relevan nggak sih? Karena alhasil Hmm. nanti kepilihnya ya kayak gini, nanti kayak pilihnya Unilever dari 10.000 ke 5.000, atau misal orang yang ngerokok beli ya HMSP atau Gudang gudang garam garam. tiba-tiba turun banyak. Apakah advice itu yang kita selalu bilang beli dari perusahaan-perusahaan yang kamu pakai dulu produknya begitu tuh masih relevan? Hmm, hmm. Menurut saya ya, Mhm. actually dari dulu aku selalu tell my friends out there, uh, beli saham itu yang murah. Beli saham bukan beli saham yang bagus, oke? Tapi beli saham yang salah harga, yang misprice. Hmm. Karena kenapa? Karena kalau misalnya kita beli saham yang bagus, oke, yang company-nya bagus, let's say ICBP, let's say Unilever, let's say Gudang Garam atau HMSP, itu semua kalau dalam 5 tahun terakhir, I think they are lost like I think the price decline to 30% at least. Mhm. Ya, maksudnya kira-kira lah ya Yap, kira-kira. yap. Jadi sebenarnya yang tugas kita sebagai investor itu bukan untuk cari perusahaan yang bagus. Karena I think everybody can like semua orang tahu kalau Goto itu bagus. Right? Mhm. Masalahnya apa kita harus beli? Mhm. That's the million dollar question, right? Mhm. Nah, Mhm. di harga berapa kita mau beli? Jadi menurut saya yang paling penting adalah eh, kita bukan mau cari perusahaan A di harga A atau banyak perusahaan yang A di harga S gitu, yang superb gitu ya S. Tapi kita mau cari perusahaan yang mungkin B tapi di harga D atau di harga E gitu. Jadi ketika dia ada appreciation, ada ketika perusahaan ini punya pemantik sedikit aja, dia udah make a lot of return for Yap, us as yap. investor. Menurut saya seperti itu. What about you? What do you think? Ya sih, karena aku juga jadi mikir kalau misalnya nanti ngajar ke depannya memang harus ditekenin buy what you know, tapi make sure itu perusahaan memang misprice kayak tadi Ko Franky bilang. Jadi nggak bisa lagi kayak digampangin ya. Beli perusahaan Benar, yang pasti benar. lo tahu yang everybody use it gitu. At some moment kalau Unilever harganya murah, maybe itu bisa menguntungkan. Maybe misal turun sampai 2.500, maybe it mungkin pas kalau kita lagi ngomongnya gitu. Beli aja apa yang lu Ya, tahu, terus ya, Unilever 2.500 ya. mungkin it works gitu. Betul. Tapi ngelihat 2 tahun belakangan ini memang ya nggak boleh terlalu disederhanakan seperti itu sih. Kayaknya ya. Yeah, I agree. I totally agree with you that kita nggak boleh menyederhanakan. I mean like everything has to be simple, but not simpler gitu. Jadi Ya, ya, ya. jadi memang Setuju. harusnya sederhana gitu. Tapi janganlah terlalu disederhanakan sampai terakhir edukatornya cuma memberikan 4 huruf gitu. Ya, betul, betul. Setuju. Nah, betul betul. Ini ada fansnya Kevas, ini Chef Cherio. Dia pasti ada lihat ini ya, book reviewnya Peter Lynch. Wih. Ya, yang ini kalau kata Peter Lynch jangan beli karena suka produknya. Ya, Tapi masalahnya ya di bukunya ya. Peter Lynch tuh ya kan dia punya satu apa sih namanya eksperimen lah ya, dia kan ini kan nanya ke anak-anak Istri, kecil ya, ya. usia berapa lah lupa gitu kan. Oh iya iya, Mereka kan iya. suruh Beli, Mary beli. School ya.
Saint Mary School, dia beli ini anak SD disuruh beli saham, terus Anak SD ya. disuruh cari alasannya, ditulis alasannya kenapa nggak boleh panjang-panjang katanya. Nah, Makanya mungkin kalau anak-anak kecil sekarang mungkin tetap akan milih Unilever nggak sih? Gue pengen tanya gitu. ya ya. Kalau I misalnya think gue praktekin, anak kecil sekarang kayaknya bakal milih Goto deh. anak kecil sekarang mungkin milihnya TikTok kali ya. Iya, TikTok, Goto gitu-gitu. Instagram, Goto. Iya iya iya. Oke, berarti kalau kita pengen tahu tren apa ke depan, mesti nanya anak SD aja kalau gitu ya. Iya. So, what do you think? What do you think about Tech technology company. sector, tech companies? Menurut gue menarik, cuma kalau aku bilang kok di Indonesia itu belum murni teknologi base gitu. Oke. Misalnya kayak bank digital, sebenarnya kalau mau ngomongin teknologi base, menurutku sih Telkom itu udah perusahaan teknologi banget. Ya kan? Oke. Internet is technology, telepon is technology, jaringan is technology. Basically Betul. Telkom adalah ya technological company gitu ya. Tapi masalahnya kalau kita melihat ke market luar, contoh-contoh saham tech itu kan it's more than that, yang benar-benar seamless and Ya. apa ya seamless, dan produknya itu meskipun kita pakai aplikasi tapi kayak memudahkan segala hal gitu. Betul. Nah kalau di Indonesia itu kayaknya tuh kita tuh masih dalam fase digitalisasi gitu. Jadi kayak apa-apa baru online. Bank Benar. fungsinya sih sama gitu, cuma dibuat proses lebih simple, KYC lebih gampang, saya tinggal selfie KTP, itu kayak baru digitalisasi gitu. Nah, that's why ya Bukalapak ya, kalau dibilang teknologi banget ya memang mungkin aplikasinya teknologi banget, tapi kalau banyak investor bilang analisanya, oh karena bisnis warungnya nih yang growing gitu Benar. di daerah-daerah UMKM. terpencil. Ya, kalau gitu aku balikin lagi. Kalau gitu warung, is that a technological base? Kalau masih mengharapkan offline, jadi kan Benar. nggak semurni itu juga. Makanya kalau teknologi kebetulan ada GoTrade yang masuk, terus aku jadi bisa invest yang saham-saham US yang technological, real technological Ya. kayak Google, jadi lebih senang. Makanya aku diversifikasi teknologi, ya udah ke US aja lah. Coba US, cicil beli kayak Benar. Google, Amazon, Facebook, itu yang menurut aku lebih teknologi gitu. Betul. Tapi sebenarnya kalau kita lihat kemarin tuh I learn from ini ya. Kalau kita lihat dari US, sebenarnya Indonesia itu ketinggalan 10 sampai 15 tahun dari US. Boleh dibilang gitu ya. Yeah. Right. Jadi sebenarnya kan dari US dulu, that is the epicenter of the technology, of the high tech, of the world development, right? Nah, dari US dulu, 2-3 tahun kemudian mereka ke Europe, right? 3 sampai 5 tahun kemudian mereka baru ke Asia. Ke Asia itu mereka ke Asia yang lebih develop, yang lebih maju, Jepang. which is Japan, China gitu ya. Nah, which is it takes like 3 to 5 years baru mulai ke ASEAN. Right. Jadi dari contoh Uber dari dulu kayaknya Uber udah ada 5 atau 10 tahun baru muncul Gojek, baru muncul Grab. Right. Nah, jadi sebenarnya ya I think I agree with you that sebenarnya kita harus ke US dulu gitu. Kalau misalnya kita memang mau invest di tech di US gitu. Nah, cuman sekarang kan kalau misalnya kita ngomong tentang saham di Indo, sekarang kan everything bank digital, mau ganti nama jadi Aladdin, jadi apa? Newcomers. Ada Jasmine, ada Hercules dan lain sebagainya gitu. Tiba-tiba naik harganya gitu. Tiba-tiba naiknya kencang sekali. Nah, what do you think about apakah investor advisable untuk membeli perusahaan-perusahaan seperti itu? Menurutku pasti akan ada selalu ada investor yang berani ngelakuin seperti itu kok. Karena setelah dipikir-pikir ya, kayak karena idea itu selalu ada harganya, dan ada orang yang berani bayar harganya. Jadi tapi nggak semua orang bisa ngelakuin itu kecuali memang dia segitu yakin. Karena kalau enggak, ya kayak Bukalapak saat pertama kali dibikin, siapa sih yang mau invest?
Ya nggak? benar. Perusahaan belum jalan, baru ide doang. That's why kan ada angel investor, ada Betul, funding betul, series yang betul, pertama, VC masuk. Ya kalau betul. kalau nggak ada itu, kayaknya emang nggak bisa. Jadi kalau ditanya, kalau orang yang cuma beli saham karena ganti nama, ya mungkin sounds ridiculous. Tapi Hmm. kalau ada alasan yang lebih deep daripada sekedar ganti nama, misalnya, oh kelihatan emang bisa prospek, misalnya Manajemen, Aladin, manajemennya ya. bagus, proven track Hmm. record, I think masih bisa. Cuma ya baik lagi Betul, kan, betul. kadang saham ya balik lagi ngomongin harga, fair nggak gitu. Do you Benar, believe? benar. Kadang kalau orang memang seyakin itu agak susah sih untuk dibilang jangan deh. Apalagi udah Betul. seyakin itu gitu. Benar, benar, Ya. benar. Apalagi early investor yang naruh dana di misalnya siapa yang percaya sama Uber 10 tahun lalu gitu. Pasti kan Betul, tetap betul, ada betul. investor yang willing take risk gitu. Ya, benar, benar, benar. Sebenarnya ya, come to think of it, if we talk about if we talk about ini ada my friend Stevie Arvindo, teman Uh-huh. saya. Apakah istilah value investing is that pernah terjadi di masa lalu? Kalau kalau ngomong masa lalu kayaknya I can answer that ya, karena aku lebih tua ya. Jadi Tapi yang kalau penting ngomong jiwanya muda. kalau mau ngomong yang masa-masa lalu saya bisa. Oke. Okay. Nanti kalau ngomong yang teknologi US Tech nanti giliran Kevas. Nah, uh, jadi actually kalau value investing is that bahkan sebenarnya Warren Buffett pernah dibilang as a dinosaur dan pantasnya masuknya ke museum gitu. Warren Buffett di usia 70-an tahun waktu itu terjadi dot-com bubble. Right. Ketika terjadi dot-com bubble, Warren Buffett sticks with his American Express, Coca-Cola, stick with his apa namanya Washington Post. Ya, ya benar. Jadi dengan apa namanya ekonomi yang old school, right? Nah, bahkan ada artikel yang mengatakan kalau Warren Buffett has lost his mojo, right? Jadi iya beberapa tahun lalu emang sempat ini ya, benar, sempat kayak gitu. benar. Jadi kemarin itu aku kan baca bukunya Snowball, Warren Buffett. Kevin sebenarnya boleh baca, itu tebel banget. My client buys it for me dulu udah 10 tahun lalu. Jadi aku baru baca tahun ini, baru aku habiskan. It's very enlightening. Jadi di halaman awal aja udah ngomong tentang Warren Buffett presentasi di Sun Valley. Jadi dia bilang kalau valuasi teknologi itu udah nggak masuk akal, right? And a few months later the bubble burst. Tapi pada saat itu dia bilang orang yang terakhir masuk akan cuci piring dan lain sebagainya. People that just doesn't give a shit about that gitu. Orang nggak peduli. Nah, kenapa? Karena orang terlanjur percaya dengan technology is the future. And yes, technology is the future. Memang technology is the future. But if you are not buying, again, kita akan ngomong tentang valuation. Yep. Right? If you are not buying at the right price, right? If you are like buying too much, okay, on that future valuation, nah itu akan menjadi bumerang. Bahkan Amazon, okay, Amazon as we all know sekarang kan apa namanya ownernya Amazon udah jadi orang terkaya di dunia, right? Jeff Bezos. Jeff Bezos. Nah Jeff Bezos sekarang jadi orang terkaya di dunia, artinya Amazon kan naiknya kencang sekali ya. Artinya dari kemarin kan naiknya kencang sekali. Nah, tahu nggak ketika dot-com bubble crash, Amazon turun berapa persen? Amazon turun 90-an persen. Bayangkan, I mean like, itu adalah perusahaan yang benar-benar ada, yang benar-benar menghasilkan, yang sampai sekarang kemudian naik kembali gitu. Tapi that doesn't change the fact that itu pernah turun 90% loh. Jadi kalau kita taruh 1 M di sana, dalam 1 tahun, kita jadi tinggal less than 100 juta. Nah, apakah kita sanggup melihat duit kita tiba-tiba hilang 900-an juta gitu? Iya. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi, menurut saya ya, value investing is that, ya it happens over and over again. Bahkan seperti saat ini, orang bilang value investing is that. Maksudnya udah nggak ada orang yang pakai value investing. Semua orang kan percaya dengan valuasi. Nah, balik lagi, biasanya aku selalu bilang, gini,
kalau kamu percaya, kamu belanja online atau kamu belanja di Sogo atau di mall atau kamu belanja online deh, kamu masih lihat harga nggak? Masih. Masih, right? Jadi Mhm. kalau selama kamu belanja kamu masih lihat harga, that means value investing is still intact. Karena Setuju. basically kan Setuju. kamu Karena sebenarnya kamu value-value investing itu punya prinsip. Hmm. bener, bener, bener. Jadi kayak sekarang ini to be honest ya, Hmm. I don't buy tech stocks. Hmm. Hmm. Jadi I outperform index, oke. Okay? Tapi yang nggak banyak gitu. Kalau kita lihat Hmm. di Instagram kan, di Instagram orang bilang profit mereka udah berapa persen, berapa puluh persen, berapa ratus persen bahkan ada. Hmm. Aku nggak, maksudnya profit aku cuma like sekian persen gitu. I still outperform the market, tapi nggak sebanyak itu. Nah, tapi yang lucunya in real life, aku tanya kanan kiri saya yang nggak di Instagram. Banyak kan malah udah lost 30%, 40% gitu. Jadi uh, jadi kan the point is jangan terlalu percaya dengan apa yang disajikan di sosial media. Setuju, setuju. Ya, karena di sosial media semua orang merasa yang dipamerkan kan yang untung gitu. Betul. Likewise, to be honest, yang saya ada post itu saya beggar ini gitu. You don't know lah kalau saya berapa banyak loh. Jadi Selamat datang di dunia tipu-tipu, teman-teman. iya, welcome to dunia tipu-tipu. But ya, kalau Ko Frankie, tapi kita pasti sebagai edukator yang baik, berusaha nampilin yang fair lah, ya buat teman-teman. Betul, betul. Gitu. Ya, sebenarnya aku setuju banget. Menurutku value investing mungkin terlihat that aja gitu. Kan akan ada periodenya mungkin dia bisa outperforming lagi the market atau outperforming saham-saham yang lainnya. Cuma prinsip-prinsip value investing itu nggak akan pernah mati sih sebenarnya. Kan pada Agree. prinsipnya tuh kalau kita ya kayak tadi dibalikin kalau kita belanja online, belanja ke mall, bisa prinsip-prinsip value investing itu bisa diterapin gitu bahkan kan prinsipnya Benar, pasti kita benar, mau cari perusahaan yang memang bermanfaat buat kita, kalau barang ya bermanfaat buat kita, tapi kalau dikasih benar. harga murah siapa yang mau nolak, ya kan? Betul, betul, Kalau betul, memang barang betul. yang kita butuhkan dikasih diskon 50-70%, siapa yang nolak? Itu prinsip yang akan everlasting sih menurut aku. Gitu sebenarnya. Benar, benar, benar. Jadi Mm-mm. teman-teman kalau misalnya mau belajar tentang value investing, ada satu video YouTube yang bagus. Oke, you just di YouTube ketik Kefas Evander. Oke, that's it. Tapi memang coba kalau aku sih memang nggak pernah ngeklaim kayak I am a pure value investor gitu. Value Oh investing ya, maybe one of the strategy gitu. Eh, karena betul, betul. dan aku juga nggak ngotak-ngotakin kayak oh kalau gitu aku growth atau value gitu. Karena kan sekarang diperdebatkan itu loh value and growth. Dan kalau kalau aku tetap stick growth is part of the value, value also part of the growth. Jadi cari perusahaan yang wajar gitu. Jadi kalau aku sih nggak pernah Benar, bilang benar. atau klaim sebagai aku tuh murni value investor juga sih nggak gitu. Cuma at least dalam Nah, penilaianku harga yang sekarang aku beli itu masih reasonable buat aku gitu. betul, Even betul. though Itu nggak apa namanya ya? murah-murah banget gitu. Itu kalau nggak salah GARP ya, GARP. Growth Ya, at growth Reasonable at Price. reasonable price. Gitu. Uh, sebenarnya sama. I also never claim myself as a value investor, tapi banyak orang yang mengira saya itu value investor, but I never say that I'm a value investor. Hmm. Karena menurut saya belanja saham itu seperti ibu-ibu belanja pakaian. Oke. Okay? Jadi kalau Kalau ada diskon Kevas ada senang. nonton Kevas ada nonton Crayon Shinchan. Wah, itu udah lama banget sekarang ya nggak pernah lah kok. Aduh. Oke. Ya, memang terlihat perbedaan usia kita ya, Kevas ya. Jadi saya yang lebih tua ya, Nggak, karena saya udah nggak pernah nggak, nonton Grand Simpson. Oke, siap, nggak. adik Frankie. Siap. Ini adik yang berawakan ini. Hmm. Tampangnya doang tipu-tipu. Tapang tipu-tipu. Ini Frandy Moto ini bagus nih. Many shall be restored that now are fallen and many shall fall that now are in honor. Ini quote-nya siapa ya? Kayaknya aku pernah Wih, ini bagus banget. ya apa nih Nah, many shall be restored. iya. Langsung gua cari, tapi belum ketemu. Oke, nanti. Oke.
Oh, tadi ini Yoga Asmara tanya bilang tentang video YouTube soal value investing. Ya, ketik Kefas Evander. Oke. Dan di sana ada review buku Peter Lynch. I think you can start there. Itu bagus banget. Actually di kantor itu di kantor kami ada nonton bareng loh videonya Kefas. Waduh, waduh, waduh. Gua jadi malu. Iya Jadi, serius. Me and my saya team dituntut gitu. nih. Gue belum upload lagi. Aduh, gawat. Ayo rajin, Oh, you have to rajin. do. Ayo rajin. Kita sekantor nonton loh. Jadi because iya one of my partner itu fansnya Kevas juga soalnya. Waduh. Anyway ya, misal kayak Peter Lynch saja, kalau misal Peter Lynch mungkin nggak pernah diklaim value investor, tapi sebenarnya part of the strategy-nya Peter Lynch itu juga ada value investing, di mana kalau Betul. teman-teman yang perhatiin yang 6 kategori dia, kan dia ada ngomongin the asset play kan. Sebenarnya itu kan Betul. dalam bahasa lain kayak itu value investing. You Betul, cari betul, perusahaan-perusahaan yang memang hidden asset, hidden gem, Betul. tapi karena mungkin Peter Lynch terkenal karena ngomonginnya growth company, ya kan, fast grower segala macam, dia kayak nggak pernah keklaim sebagai value investor. Tapi I think value investing is part of the Peter Lynch strategi juga gitu. Karena kalau tidak ada, nggak mungkin ada strategi asset play. Totally agree. Jadi sebenarnya menurut aku ya, kita nggak perlu mengkotak-kotakkan to be honest. Kalau tanya saya, are you what kind of investor are you? I don't know. I'm a trader. I'm an investor. I don't know. I mean like aku sendiri pun nggak tahu juga loh gitu. Sebenarnya my own identity itu apa gitu. Yang penting aku melihat if this is valuable, ada value yang kita bisa serap dari ini. Sometimes company yang equity-nya rendah kita masih berani beli karena dia bisa grow. Sometimes kita malah membeli sesuatu karena meskipun dia nggak ada growth, tapi dia udah terlalu murah. Betul. Right. Jadi kita sebenarnya I cannot tell people sebenarnya aku itu value investor atau bukan. Cuma menurut aku ya, all intelligent investor are value investor. Jadi semua orang yang melihat yang mempunyai approach yang baik terhadap pasar modal, terhadap capital market adalah value investor karena pasti membandingkan antara harga dengan value-nya. Apa yang akan didapat? Benar. Contoh saya hari ini beli kemeja misalnya. Kalau kemeja yang sebelumnya itu harganya 500.000, hari ini tinggal 100.000, ya of course aku akan beli gitu. Right. Gak mungkin kita nunggu harga pembuatan baju itu paling modal cuma 30.000 kok. Harga buat kemeja. Masakah kita harus nunggu kemeja itu under 30.000? Kan sometimes itu susah, ya nggak sih? Betul. Jadi it's less likely gitu ya. Dan kalau misalnya aku boleh ngomong sedikit tentang tax, nah menurut aku ngomong banyak juga boleh kok. kalau saya biasa kalau ngomong nggak kelar nanti orang keluar semua. Cuman one tips ya gitu tentang tax, tentang teknologi companies. Nah, semua orang kan beli the future. Yeah. Semua orang kan beli the future. Jadi people are pricing the future now, gitu. Nah, masalahnya kan sekarang kita lihat tech companies itu ada yang price to earnings-nya ribuan kali. Ada yang earnings-nya negatif, bahkan minus juga mereka masih berani beli. Kenapa? Karena simply because kedepannya they believe that kedepannya ini tech companies akan make money, right? And then dan aku ada ini, maksudnya ada ini believe that orang ada pertanyaan kayak kenapa orang pricing these tech companies seperti winners takes all gitu. Apakah nanti nggak ada kompetitor, nggak ada competition lagi ketika mereka dapat duit? Sedangkan if we have some common sense, sebenarnya ketika mereka dapat duit, mereka akan berhadapan satu sama lain kan. Maksudnya perusahaan-perusahaan ini kan ada competition lagi. Kompetisi lagi. And as we all know, competition erodes margin. Ya, maksudnya kalau kita ada kompetisi kan kita jadi perang harga dan lain sebagainya gitu. Nah, tapi ya bank digital aja mereka aja ngasih bunga deposito tinggi banget ya kok ya. Benar. Ada yang bisa sampai 6% kalau nggak salah. Benar. Jadi aku merasa kenapa orang kok kayak melihat tech companies itu
seperti winner takes all dan kayak nggak ada kompetisi. Padahal if we look at ini ya perusahaan-perusahaan yang udah dulu yang sudah terjadi ketika orang beli dan tidak melihat valuasi. Tahun 60-an kalau nggak salah ada case with Nifty 50 atau apa gitu. Orang semua cuma beli IBM, beli Coca-Cola, beli dan lain sebagainya. Oke, meskipun price to earning-nya 80 kali, 100 kali, 200 kali, mereka keep on buying. Mereka pakai duit dana-dana pensiun, beli, dan they let all the people to believe that this company will last forever, dan lain sebagainya. Oke, nah, tahun-tahun berikutnya, memang perusahaan ini grow. They really grow. Mereka benar-benar grow. IBM dan lain sebagainya, profitnya memang meningkat. Tetapi harga sahamnya pelan-pelan turun 80%. Kenapa? Simply because they are buying that too expensive. Jadi ketika semua orang membeli tanpa memperhatikan valuasi, tanpa memperhatikan the price that you pay for that gitu, menurut saya terkadang investor itu in the long run bisa regret their decision gitu. Bisa menyesal gitu. Jadi aku pengen memberikan satu ini ke teman-teman. Ya, of course if you understand what you are doing good gitu ya, beli aja. Tapi kalau misalnya kamu tidak if you don't know what you are doing and then beli karena FOMO, karena fear of missing out, mungkin ada bagusnya kalau ya udah lebih defensif aja gitu. Sometimes ya nggak dapat duit itu lebih bagus daripada rugi banyak. Betul, setuju. Never lose your money. Dan kayak tadi apa? Ya benar. Apa? Yang tadi siapa investor yang India? Dando investor? Apa? Kalau kalah tidak rugi banyak. Kalah tidak rugi banyak. Kalau menang banyak. Kalau kalah tidak rugi banyak. Ya itu sih prinsipnya. Benar. Oke. Jadi soalnya kasihan banget investor-investor sekarang itu pada banyak yang FOMO, pada banyak yang ini ya. Dan ini sih, kalau aku nambahin dikit ya kok ya. Kalau mereka kadang bilangnya kan dengan alasan, oke, ini bakal growing segala macam, punya potensi di masa depan pertumbuhannya bagus. Pertanyaannya adalah, do you really wanna hold that long time? Ya kan? Betul. Hold jangka panjang enggak? Apa cuma oke dengan alasan banyak kok 10 tahun lagi bakal semuanya digital semua, pakai bank digital semua, tapi kita coba nyari keuntungan sesaat yang 1-2 bulan keluar. Ya, beda lah gitu. Nggak bisa gitu juga gitu kan. Betul. Nah, beda dengan kayak angel investor atau VC yang pertama kali masuk, mereka benar-benar ya memang beresiko banget investasi mereka di perusahaan itu, bahkan perusahaan itu masih idea dan segala macam, tapi memang mereka punya plan long time frame gitu. Yes. Ya kan? Yes. Yes. Sedangkan kita yang FOMO pinginnya cepat cuan 1, 2, 3 bulan lah gitu ya. Ya susah juga. Mindsetnya nggak sama. Benar. Gitu. Kalau you believe memang perusahaan bank digital ini ada satu yang bakal jadi besar banget, maybe the next BCA, pertanyaannya adalah berani nggak pegang 10 tahun lagi sampai 10 tahun lagi. Kalau memang berani dan tebakan kau benar, I think itu bakal dapet jackpot, memang gitu. Benar. One thing that, ya please dan apa tadi? Oh ya, dan misalnya kayak kalau kita balikin ke VC atau ke angel investor, maybe some of the investment mereka pasti kalah, ya nggak sih? Karena kan kadang mereka karena semuanya investasi itu kan beresiko semua, ya kan mereka masih idea bahkan. Tapi begitu memang dapat jackpotnya, ya jackpotnya itu bisa nutupin investment yang kalah. Benar. Gitu. Benar. Ini jadi ini apa namanya? Aku cuman ini ya pengen giving some awareness to teman-teman yang dari kemarin itu ini yang banyak investor yang kind of fear of missing out gitu. Kayaknya kalau saya nggak beli tax hari ini kayaknya bego banget gitu kan. Let me assure you, you are not stupid. Karena a lot of fund manager yang aku lihat ya, aku kemarin baru attend some of a few presentations dari fund manager yang dari beberapa yang di Singapura ada, di US sama di Indonesia juga. Maksudnya kita kan ada dengar their presentations about their funds gitu. Dan mostly yang aku dengar tuh yang value yang memang approach-nya goes to value gitu.
Dan mereka selalu bilang satu hal yang sama gitu. Mereka mengatakan ketika market at their peak gitu ya, at irrationality, mereka pasti underperformnya banyak. Dan Betul. pasti banyak klien yang Cabut. dissatisfied. Ya benar, Ya. yang cabut gitu. Jadi dia bilang kita memang ini ya, itu adalah hal yang paling susah untuk dilakukan sebagai fund manager, to satisfy all the clients. Bahkan mereka bilang kita sebenarnya udah give explanation panjang dan lebar, tapi ketika mereka invest di fund kita yang nggak ikut hype, oke, sedangkan tetangga mereka beli fund yang ikut hype, nah mereka generally mereka akan sangat dissatisfied. Mereka pasti kamu harusnya ikut trend dong gitu. Right. Nah, dan itu maksudnya itu salah satu yang menyebabkan mereka terjadi redemption yang besar during the peak gitu. Nah, seperti itu. Menarik. Anyway, ini dari dia ada yang ngefans banget sama Ko Chris nih, tetangganya Ko Frankie juga ya dari Medan. Halo. Ko Chris kalau masih nonton, maybe kita abis ini saya undang buat ngobrol-ngobrol ya malam-malam. Iya. Mumpung semoga masih denger. Nanti kalau mau gue DM. Iya. Oke. Itu kayaknya banyak banget nih fans Ko Chris. Ada Chris ya? Mana Chris? Ada. Tadi dia say some comments juga. Iya. Halo brother Chris. Jadi iya. Jadi cuma dulu pelajaran dari Ko beberapa Frankie kali pasti tidak kalah. Oh enggak, dia he's much better. He's a much better investor. Kalau saya ini di dunia tipu-tipu. Oke. Gak tipu-tipu lah, Ko Frankie. Ini mana ada tipu-tipu. Oke. Ya, ini seru banget ya. Bahkan tadi aku udah siapin pertanyaan aja, belum ada satupun pertanyaan yang aku pertanyakan ke dari pertanyaan teman-teman. Aduh. Kita 40 minutes ngobrolin. Ya beginilah kalau kita ngobrolin saham kan memang seru ya. Jadi ya semoga ini bisa enlightening teman-teman yang denger ya. Gitu. Iya, actually ini ya, maksudnya kalau kita ngobrol saham itu memang waktu cenderung tidak terasa ya. Ya, apalagi kita passionate kan kok. Iya. Anyway, kok aku kepikiran ini satu. Yes. Sorry, aku ini dulu. Please. Kadang tadi kita kan bilangnya, kalau aku bilangnya, oke, kita nggak klaim kita value investor atau bla bla bla, but value investing part of our strategy. Kalau aku selama ini bilangnya, I am still a fundamentalist. Karena apapun strateginya, I do look at the company. Oh ya, of course. Yes. Apakah terms fundamentalis itu cocok? Fundamentalis kayak cocok ya. Chrisnya di sini. Ya. Halo Chris. Kok next episode sama Ko Chris ya? Iya nih, Chris is my idol ini. Jadi dulu kan kayaknya aku beberapa kali deh ikut kelasnya Bro Chris. Ya, tetangga soalnya. Seru ya di Medan ya, jadi pengen ke sana. Oh iya, come. Nanti kita ini. Ya, semoga PPKM ini cepat berlalu teman-teman. Jadi pesan sponsor, jangan lupa jaga kesehatan, tetap protokol. Kira gue udah kayak pembawa acara ya. Iya, 5M. 5M, dan vaksin juga ya. Oke, teman-teman, ini kok, pertanyaan nih, tadi ada satu pertanyaan sebenarnya bagus yang aku pengen tanyain ke Frankie juga. Kan, ya sebenarnya nggak cuma 2 hari ini sih, tapi sometimes kalau lagi floating loss itu bawahnya berat. Apalagi kita udah capek analisa nih, kita misalnya udah pakai analisa fundamental, kita udah hitung-hitung semuanya. Kita seyakin itu sama company gitu ya. Tapi masalahnya lagi floating loss kok. Gimana menimbulkan gairah atau semangat lagi atau tetap punya keyakinan? Oke, kalau aku ya, since I'm not a value investor, portfolio aku generally itu boleh dibilang in the ideal situation ya. Biasanya almost semua portfolio aku itu hijau. Almost. Kenapa?
obviously it's not Ya, because ini saya harus dijawab. Kenapanya nih harus dijawab nih. iya, obviously bukan karena saya pintar. Oke, jadi saya kan sometimes saya ada screenshot my portfolio in my ini ya. Dan generally biasanya you can see that almost all my saham di sana itu hijau. Kenapa? Karena I have a rule, okay? This is like a very ironclad rule, di mana kalau dia turun certain percentage saya harus keluar. Even itu trailing stop kalau lagi profit. Yes, even if that is trailing stop, benar. Jadi sometimes ketika market lagi turun, kecuali ada saham-saham yang saya memang benar-benar percaya dia punya fundamental is like very 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 good. Okay, dia is really an asset play. Kalau asset play kan berarti mereka punya aset yang jauh lebih gede yang we can value it more. Nah, kalau itu mau floating 50% juga it doesn't matter. I don't mind gitu. Nah, cuman kalau misalnya portfolio aku yang aku beli kemudian because of the growth and everything, kalau misalnya dia turun certain percentage aku jual. Jadi aku tidak menyisakan floating loss in my portfolio generally. Tapi kalau misalnya udah bahasanya mungkin di cut loss atau apalah itu, masih mau consider masuk? Yes. Dia naik lagi, aku masuk lagi. Tapi berarti harus tunggu naik. Berarti strateginya kayak ada berhubungan dengan technical sedikit, maybe? Yes. Jadi kalau aku lihatnya market tone ya. Jadi kalau misalnya dia naik kembali, aku akan masuk kembali. Tapi I don't mind. Maksudnya sometimes ya. Contoh, aku sama sekali tidak ada perasaan. Contoh, saya beli di 1.000. Kemudian saya jual di 950. Dia naik ke 1.000 lagi, aku beli. It doesn't matter. Maksudnya, menurut saya, I really don't mind that gitu. Aku benar-benar tidak ada masalah dengan beli lebih tinggi. Bahkan contoh, dia di 1.000, aku cut loss di 950. Kemudian tiba-tiba suatu saat aku lihat lagi dia di 1.200. Aku nggak masalah, aku beli lagi kok. It really doesn't. Jadi, harga itu benar-benar bukan patokan saya. I don't see harga as a number. Jadi it doesn't matter. Tapi matter kalau floating loss, makanya floating loss persentasenya matter. Begitu merah at certain percent, Kalau kisi-kisi sedikit, emang kisarannya berapa, Bos? Kalau aku ya kira-kira 5%, 5 to 7%. Jadi kalau 5%, 7% biasanya aku udah mulai keluar. Jadi ini ada sugi tunggal, berarti gudang garam udah kejual. Yes, gudang garam udah kejual. Jadi kemarin itu kan aku ada beli gudang garam. Jadi sebenarnya tahun ini I'm quite lucky to have gudang garam gitu. Karena gudang garam target aku sebenarnya aku beli di 36 dan 33, oke. Jadi average aku di 34. Jadi target aku sebenarnya di harga 39 sampai 42. That is my target. Jadi ketika sampai di harga 39.000, aku jual sedikit, 41.000 jual sedikit, 42 jual sedikit, 45 jual sedikit, 47 jual sedikit, 45 lagi jual agak banyak, 42 jual semua. Jadi saya nggak pernah beli di satu harga, jual di satu harga. Aku selalu probing. Tujuannya supaya apa? Nah, jadi teman-teman sudah terjawab ya kenapa harga GGRM turun ya ini nih. Ini bandanya nih. No. Kidding. I'm a follower. Ya. Udah jualan, pulang dari Bali lagi ya kan? Kalau teman-teman mau gudang garam naik ya itu bayarin tiket pesawat dari Medan lagi biar Kofegi di Bali, harga gudang garam naik. Gudang garam naik lagi. Bisa pas gitu ya kok ya? Iya, saya heran. You pergi, gudang garam rally, you pulang, turun terus. Iya, tapi to be honest ya. Itu ini just kidding ya teman-teman ya. Iya, tapi kalau misalnya teman-teman ada yang mau sponsor pesawat dan hotel saya ke Bali, saya juga terima dengan senang hati. Jadi itu tidak bercanda juga nggak apa-apa. Oke. Gimana kok tadi? Ada yang kepotong. Cuman jadi gudang garam, actually initially kita beli juga karena kita melihat ada dekat-dekat RUPS. Right. Kemarin itu tanggal 7, tanggal 8 RUPS. Nah, jadi
di ini ya di awal di quarter pertama di first quarter kita lihat cashnya Gudang Garam itu 10 T, right? Mereka kan mau buat bandara, mau buat jalan tol dan lain sebagainya, oke? Tapi yang lucu, yang uniknya adalah apa yang mereka hasilkan setiap tahun itu lebih kencang dibandingkan dengan apa yang mereka mau spend untuk bandara dan jalan tol tersebut. Artinya apa? Artinya this company is like a very cash generator gitu. It's a very wonderful company. It's a cash generator. Cash flow-nya positif terus. Tahun lalu bayar utang 12 T, awal tahun bayar utang 6 T. Jadi utangnya sebenarnya udah nggak ada gitu. Maksudnya utangnya udah bersih. Nah, dan dia punya cash 10 T. Jadi I believe that kayaknya I speculate lah ya. I speculate that kayaknya di tahun ini bakal terjadi pembagian dividen. Jadi tahun lalu kan nggak ada. Jadi tahun ini dia punya cash yang banyak, ya sepertinya dia bakal ada dividen. Dan aku hitung-hitung ya, karena untuk jadi investor tuh hanya butuh matematika sederhana ya. 2.600 dibagi 33.000 itu yield-nya 8%. Right? 8% sudah bagus banget. Iya, sedangkan deposito pada saat ini kan sekitarnya 3,5%. Jadi itu udah 2.5 year of deposito. Nah, jadi ketika kita mendapatkan company yang nggak ada utang, cash generatingnya gila-gilaan, kemudian nanti mau bagi dividen, I think that it is a very a very good opportunity for us to add this kind of position. Nah, di saat itu kita udah beli. Jadi kita beli terus. In fact, Gudang Garam itu adalah our major position. Jadi ketika aku di Bali itu Gudang Garam is our major position. Nah, cuma setelah beli nggak naik. Jadi ya kan? Bali itu nggak ada apa-apanya itu. Sewa hotel tuh udah nggak ada apa-apa. Aduh. Enggak, soalnya aku dibayarin. Padahal tinggal di situ 10 tahun kayaknya masih bisa kok. Hah? Bisa karena aku Padahal dibayarin. tinggal di Bali 10 tahun. Oh. Jadi, please. Here you go. The question is tadi sebenarnya logika itu juga bisa kita apply juga ke contohnya adalah HMSP. HMSP perusahaan yang dividen yield-nya juga gede kok kalau gitu, kalau diomongin. Betul. Ya kan? Betul. Tadi aku nih langsung aku ngecek ya. Soalnya HMSP sebenarnya menurut aku kalau di bawah 1.000 kayaknya emang agak bergen banget gitu. Apalagi kalau memang dibilangnya kita ngomongin dividen. Sometimes memang kita mungkin investor retail modal nggak gitu banyak, apa sih mikirin dividen gitu. Tapi sometimes ini satu patokan yang ini juga sih kayak apa ya? Nunjukin kalau itu tuh terlalu murah gitu ya. Ya, cuman begini loh. Aku ada hitung dividennya, tapi aku nggak ambil dividennya loh. Ya. Aku nggak ambil dividennya satu rupiah pun. Momentum buat katalis lah ya. Yes, it's a catalyst. Jadi kalau teman-teman, ini aku mau disclaimer sedikit ya. Jadi sebenarnya tahun ini kalau orang dengar kata saya, I think we made a lot of losses loh gitu. Jadi sebenarnya kita nggak melulu untung loh. jadi orang kan kira, aku selalu ngomong ke tim gitu. Sebenarnya we survive this time karena we are very good at cut loss. We are very disciplined. Jadi to be honest ya, maksudnya keunggulan kita sebenarnya adalah kita sangat disiplin. Jadi kita bukan orang yang benar-benar pintar untuk melihat apakah this company bisa grow dan tebak satu langsung bener gitu ya. Bisa tebak 10 cuman benar. Jadi tes, are you still there? Oke. Yap. Nah, soalnya agak kepotong tadi. Sorry, boleh diulang. Iya, it's okay. It's okay. Jadi sebenarnya kalau di saya ya, saya tebak saham 10 yang benar cuma 2 atau 3 loh. I am very confident to say that. Jadi yang benar-benar differentiate between myself and other investor sebenarnya yang menurut aku it's not because I'm smart. Jadi makanya aku bilang
sebenarnya jadi investor atau jadi trader atau jadi people that in this capital market itu sebenarnya enak. Karena kenapa? Menurut aku nggak perlu pintar. Oke, aku bukan orang yang benar-benar pintar, right? Tapi ketika aku salah, I really know my capability. I mean, I really aware of kalau saya itu bodoh gitu. Kalau saya itu bejok. Jadi ketika saya salah, saya keluar. I don't give a shit about apa kata orang atau ini. I don't have that ego gitu. Jadi ketika saya salah, saya keluar. For instance, di awal tahun, I can tell you that I confidently says that UNTR is a very good company. Apa good company? United Tractor. UT. Yes. Oke. Jadi saya selalu bilang UT is a very good company, bla 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 bla. Dan I tell my friends di ini, which is why saya nggak suka giving recommendations, especially in my Instagram atau ini. Saya nggak pernah kasih rekomendasi di Instagram. So I always say that this is just a trivia. Kisi-kisi kasihnya kisi-kisi. Ya ini cuman inilah ya, ini cuman clue. Review. Jadi tapi ini bukan rekomendasi. You mau ikut, you nggak mau ikut, it's totally up to you gitu. Karena I always say aku bisa salah. Salah satu contohnya ketika saya salah adalah United Tractor. Saya bilang dengan penuh saya bilang dengan penuh rasa percaya diri. Kenapa United Tractor itu bagus di bulan Januari? Harganya masih 27.500. Oke. Aku lagi ngecek. Dan sempat naik ke 28.000. Nah, jadi aku bilang dengan sangat-sangat percaya diri ke my friends out there di waktu kita makan bareng ya. Kemarin itu kita udah bisa offline makan, tapi not in Instagram, not in social media. Jadi aku ngomong dengan sangat percaya diri, karena United Tractor hedging emasnya udah mau habis nanti bulan Februari, mereka akan dapat nilai pasar untuk emas di mana harga emas sudah 1.800. Oke, sedangkan kemarin itu mereka hedging di 1.420. Jadi bayangkan berapa yang mereka how much they will earn, surplus yang akan mereka dapatkan dan bla 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 gitu. Aku ngomong dengan sangat percaya diri. Kemudian setelah waktu turun, saya masih ingat, saya beli di 27.500, 27.600, somewhere there. Sempat turun, 26.900, 26.800, 26.600, saya jual-jualan terus. Jadi, ketika turun, I don't care ketika saya beli itu, mungkin kalau orang bilang, saya pamer profit, kalau pamer profit udah biasa lah ya, saya pamer loss sekarang. Nah, jadi, di 26.000 saya almost 26.000 saya udah jualan semua. Dan hari ini 18 ribuan loh. Jadi kalau misalnya if I still believe in my conviction kalau United Tractor itu bagus, ternyata kan kalau nggak salah ada kontrak mereka yang diambil sama Doit kalau nggak salah. Nah, and then that changed the game. Tiba-tiba harga United Tractor jadi 18 ribuan. Kalau kemarin itu kita nggak cepat-cepat jualan, ketika harganya masih bagus, dan hari ini we will loss jauh-jauh lebih banyak, karena itu udah loss 30% loh. For every share itu saya loss 110.000 per saham. Tapi ini siapa yang di-sharing sama Frank ini sebenarnya menarik untuk digali terus gitu ya. Nih, misalnya gini kok. Karena sometimes tuh emang kayak gitu ya. Tadi ada yang bilang berarti ngikut aliran, kalau profit let profit run, kalau loss cut the loss short gitu misalnya. Sebenarnya even Peter Lynch juga bilang kan, kadang kita beli saham 5, dia kurang lebih rekomendasi 5, 2 perform aja itu udah bagus gitu ya. 3 mungkin nggak terlalu perform. Pasti akan sering gitulah. Ya hukum Pareto lah ya, yang kecil kadang bisa ngasih 80% keberhasilan. Nah, kalau begitu kok sebenarnya kan gue bisa balikin gini kok. Kalau memang strateginya atau apa ya? Karena kalau memang money management itu yang menyelamatkan portfolionya kok Frankie, and then bisa dong gue beli saham apa aja kok. Misalnya bank digital emang lagi boom, ya gue beli aja bank digital dengan tadi
5% salah, gua keluar. What do you think kalau kayak gitu? Jadi Nah, I the can buy problem, anything, yang penting money management gua ngikutin Ko Frankie yang kayak gitu. Do you think itu bisa berhasil? nah, masalahnya begini, eh, bisa aja, oke. Cuman I don't do that. Karena menurut aku ya, eh, ketika kita beli saham, kita harus beli di posisi yang benar. Jadi menurut saya kuda-kudanya harus pas. Right? Kuda-kudanya harus pas. Jadi Mhm. kalau I don't buy stocks in the middle of rally. Malah, malah aku lebih senang beli kayak contoh orang lagi senang dengan digital and tax and everything gitu. Aku akan beli I will not touch that gitu. Aku akan beli something yang not digital. Oke. Okay? Nah, Mhm. kenapa? Kenapa? Karena menurutku kalau misalnya dia udah rally, dia mau turun 5% itu sangat normal. Mhm. Ngerti ya? Maksudnya dia kalau mau Mhm. turun 5% itu bentar aja udah turun 5%. Contoh buka udah turun berapa persen gitu. And then kalau saya Mhm. beli saya udah kalah berapa kali. Jadi sebenarnya kita punya cara untuk mati di pasar di capital market itu ada dua ya. Digigit ikan hiu, oke, sekali hap gitu ya. Atau digigit ikan piranha. Kecil-kecil habis. Salah kak los, habis semua. Nah, jadi menurut aku, oke, kita ada cut loss. Obviously yes. Tapi kita juga harus memperhatikan apa namanya the technique, okay, to enter a trade atau to enter a position. Jadi sebenarnya kita lihat fundamental, okay. Sometimes ada company yang kita biarkan dia loss 20% juga ada gitu. Jadi tergantung. Kita harus benar-benar tahu dulu what is the reason I buy. Oke, kalau misalnya aku udah tahu the reason I buy seperti ini, dan aku baru mulai menyusun, oh nanti dia loss berapa aku jual, loss berapa aku jual. Di saham yang lain bisa berbeda lagi. Di saham yang ini saya nggak akan cut loss. Nah, kita udah harus punya the clear mindset terhadap apa yang akan kita lakukan terhadap ini kalau misalnya salah. Apa yang akan kita lakukan kalau ini kalau salah gitu. Mhm. Oke, Setuju, setuju, setuju. nah, jadi kalau misalnya tadi dibilang, kalau misalnya ketika turun kita kita 5% kita cut loss, ya nggak masalah. Satu, mungkin nggak masalah gitu. Kedua, pernah lihat nggak saham yang ketika dia turun tiba-tiba bitnya hilang semua? Sering. Sering ya? Saham-saham kapital kecil tuh mah bitnya tipu-tipu Ya, juga tuh. betul. Jadi ketika dia turun tiba-tiba bitnya hilang semua. Ya. And then kalau misalnya kita belinya di harga yang kemahalan, ada loh saham yang dari 1000-an tiba-tiba turun jadi tinggal 100 atau tinggal 50 dan nggak ada bid. Sepanjang penurunan uh, nggak ada bid sama sekali gitu. Nah, that will be bad for the portfolio gitu. Menurut aku ketika turun dan nggak ada bid, kita nggak bisa keluar. Yang paling aku takutkan adalah ketika kita nggak bisa keluar. Maka Mhm. the first and foremost thing that I see before I buy a company adalah the liquidity. Hmm. Kalau liquidity-nya ada, liquidity-nya sehat, then I will buy the company. Dan aku bisa punya strategi. Oke, tapi kalau yang bisa tiba-tiba nggak ada bid, kita bisa sangat gampang untuk habis duit kita. Dan Mhm. one thing that aku merasa yang membuat aku lebih ini ya, lebih enlightenment ya, yang lebih tercerahkan adalah sebenarnya kita nggak butuh return yang terlalu besar kok dari market. Kita bisa return like 15%, 20% udah enak banget kan. Itu emang udah bagus banget. Ya itu udah bagus banget kan. Right? Jadi Mhm. sebenarnya aku nggak, tapi yang masalahnya kan begini. Kita 15%, 20% dari berapa modal kita? Right? Betul, itu Right. dia. Nah, masalahnya kan Kasihan nih kalau aku yang modalnya kecil ini, Koko. sama modal aku juga kecil kok. Nah, cuman begini, uh, sana ada yang tanya begini, um, modalnya kecil, apakah cocok kayak kita dapat 15%, 20% year after year after year gitu. Nah, ingat prinsipnya compounding interest itu apa? Mhm. Kita investasi bukan dari kaya untuk jadi tambah, bukan untuk kaya gitu, bukan dari kaya untuk jadi kaya, tapi kita Mhm. investasi dari yang belum apa-apa supaya kita bisa jadi kaya. Itu kan Setuju. sebenarnya prinsip dasarnya investasi. Betul. Nah, for instance,
kenapa saya merasa oh ternyata 20% is very good. Karena saya bilang sebenarnya yang kayak pas interview itu sebenarnya orang bejo. Oke, I can confidently say that sebenarnya aku itu orang yang bego sebenarnya. Gua nggak interview nih kok. Ini kita kan Ya. ngobrol. Oh ya, oke. Maksudnya Ini. kayak pas ngobrol sama orang bejo sebenarnya. Kenapa? Karena aku start investasi saham tahun 2006. Oke, sampai di tahun 2015, sebenarnya it's a very good market, right? Jadi sebenarnya marketnya sangat bagus sekali. Nah, modal aku di sana-sana aja loh. Modal aku nggak naik. Jadi aku, padahal during that period, aku pernah menaikkan portfolio saya 7 kali dalam setengah tahun. 700% dalam setengah tahun. Oke, jadi ya, dan itu sebenarnya boleh dikatakan my whole net worth itu saya masukkan ke saham semua. Dan naik 7 kali dalam setengah tahun. Oke, tapi setengah tahun kemudian turun gunung. Oke, nah jadi portfolio aku dulu naik gunung turun gunung naik gunung turun gunung dan sampai 10 tahun nggak nampak apa-apa. Right? Itu kan bego. Nah kemudian aku lihat kalau misalnya saya invest di BCA, kalau saya invest di BRI, kalau saya invest di Astra atau all the blue chips itu jadinya seperti apa? Saham saya naik 10 kali lipat loh. I mean like kalau aku invest di companies like BCA itu naik almost 10 kali lipat. Jadi kalau misalnya saya punya 1M, saya udah punya 10M lah hampir gitu. Ngerti ya? Dalam 10 tahun. Nah, di situ saya merasa I waste 10 years for nothing. Almost 10 years. Dan dulu aku pernah baca bukunya Malcolm Gladwell yang mengatakan kalau you need 10,000 hours atau 10 tahun untuk jadi mastery in one field. Aku udah 9 tahun pada saat itu. Aku bilang kalau misalnya jeblok lagi I cannot forgive myself gitu ya. Kemudian aku baru berusaha untuk as conservative as possible, benar-benar jaga risk, which is why I use cut loss, which is why I really manage my portfolio really by being very very disciplined. Nah, di saat itulah aku baru punya sebuah enlightenment gitu, oh ya ternyata begini. Saya nggak perlu, dulu saya selalu mengejar saya mau 100%, saya mau 200%. And I earn that gitu, saya dapat gitu, tapi kemudian turun balik. Jadi sebenarnya orang bilang easy come easy go, yes. Tapi kalau misalnya kamu melakukan kaidah investasi dengan benar, maka sebenarnya ya seperti Dando. Sebenarnya investor itu maksudnya investor itu the reward, oke? Bukan untuk mencari perusahaan yang bagus, bukan untuk mencari return yang bagus, oke? Tapi investor itu dihargai ketika kamu bisa mendapatkan return yang optimal. Artinya apa? Returnnya bagus ketika marketnya lagi jelek, kamu bisa sideways dulu, kemudian naik, kemudian sideways, kemudian naik, kemudian sideways. Dan 1 tahun 15%, 20% itu udah cukup banget gitu. Dalam 10 tahun, oke, kalau kamu bisa dapat 26%, dalam 10 tahun kamu tambah 1 nol di belakang. Oke? Kalau hari ini Kavas mungkin maybe you are like 25, 26, I don't know. 27. Nah, puji Tuhan yang nggak masih muda, ya ampun. Langsung seger gua. Ya, you are young. Nah, bayangkan ya Kavas ya, you are 27. Oke? Misalnya kamu bisa dapat 26% per tahun. I think that is reasonable. Menurut aku itu reasonable and achievable. Right. Nah, kalau kamu bisa dapat 26% per tahun, oke, dalam 10 tahun, kalau kamu punya 1M, kamu 10 tahun kamu udah punya 10M. Bisa 26% lagi per tahun, dalam 10 tahun lagi kamu udah punya 100M loh. Ya. Jadi, menurut aku, dengan being slow, dengan being a turtle, oke, sebenarnya yang penting adalah kita harus bisa menjaga resiko kita. Itu yang paling penting. Dan konsisten yang penting ya juga ya. Konsisten. Jadi nggak perlu pinter. Sometimes yang ya itu makanya kita ini agak di dunia tipu-tipu karena gini. Mungkin ya ekspektasi orang adalah seneng ya kalau lihat orang tuh pamer one bagger, two bagger, which is sometimes I do that too, gitu ngepost bagger. Yeah. But the problem is gue pun juga bilang ngerasa tau gitu ya, gue masukin aja duit gue di situ gitu. Benar. The problem is itu gue dapat one bagger, tapi itu mungkin just increase maybe 10% atau 15% my portfolio gitu. Ya kan? That's enough.
and that's And enough. that's good, tapi bukan berarti semua investasi lu pasti harus ngejarnya beggar yang kayak, wah gila kalau gitu uang gua dari misalnya 50 juta, 100 juta, 100 juta, 200 juta, 200 juta, 400 juta gitu. Maybe step by step-nya nggak Ya, kayak ya, gitu. ya, ya, ya. Karena apa yang Ya, dibeli, maybe kita nggak all in juga di situ. Ya nggak sih? benar, benar, benar. Kayak kemarin tahun lalu aku dapat WIM. Aku dapat WIM, I think 7 bagger. Uh, aku masukin berapa persen? I think 5%. of which I'm happy gitu ya. Tapi sebenarnya to be honest, aku mau beli lebih banyak. Tapi nggak bisa. Karena ketika aku beli, harganya udah naik. Masih nggak liquid ya? Harganya naik. Nggak liquid. Very, very illiquid. Jadi, kalau kita hanya bisa beli saham, kita hanya bisa bagger kalau sahamnya itu biasanya nggak liquid. Jadi kalau saham yang liquid kayak gudang garam, kalau sampai target dia keluar gitu. Maksudnya kita harus benar-benar tahu. Ya, feature-nya saham yang kita mau beli itu seperti apa. Apakah this is a bagger stocks or this is not a bagger stocks? Reasonable, Ya, betul. 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 Kayaknya Peter Lynch nyimpan kategori kayak gitu, dia juga 30-50% less than 2 years, nggak ada salahnya buat dijual. Benar. Karena 30-50% less than 2 years itu udah baik lagi, udah growth yang bagus juga sebenarnya. Iya, ya gudang garamku, I think I got 30% in less than 1 month. Jadi ya maksudnya I got lucky. Jadi kalau misalnya ditanya, do I know ada Japan Tobacco tiba-tiba mau masuk dan lain sebagainya, I don't know that gitu. Aku cuma melihat dia ada cash 10 triliun, harusnya dia bisa bagi dividen. Kalau dia bisa bagi dividen, harusnya dia ini can be very interesting ini ya play ya. Ternyata tiba-tiba naiknya tinggi, ya udah kita jualan. Jadi tapi apa yang cocok untuk saya mungkin tidak akan mungkin aja tidak cocok juga teman-teman gitu. Jadi betul. Ya, jadi teman-teman kalau misalnya mau ini you can take this as this is a nugget of information gitu. Tapi apa yang dimasukkan ke portfolio ya itu depends on yourself gitu. Betul. Dan Ko Franky tadi udah takes 15 years ya teman-teman, 15 tahun untuk akhirnya ujung-ujungnya kita yang akan bukan juga. Ujung-ujungnya kita tuh yang akan mendefine gimana strategi kita di market gitu sih. Take this as an information, as inspiration, feedback juga, point of view yang lain, dan semuanya ya dibalikin lagi ke kita. Maybe teman-teman dapat idea, wah coba ya kalau gitu gue coba terapin deh, maybe 5% cut loss. Menurutku sih sah-sah aja untuk dicoba gitu. Cocok ya monggo, nggak cocok juga ya nggak masalah, nggak ada salah karena strategi apapun bisa gitu. Yang penting nyaman. Betul. Agree. Ya, ini Sugi Tunggal udah naik berapa tahun di pasar saham baru bisa untung konsisten. Menurut saya sebenarnya di pasar saham itu sebenarnya it's ini ya, kita harus jaga risk. Menurut aku jaga risk. We can only take what the market can give us. What the market give us. Jadi menurut aku sebenarnya di saham itu bukan konsisten ya. Sometimes aku bisa dapat earning 60-an persen, 80% juga pernah gitu. Tapi tahun depannya tinggal 5%. Tahun depannya 30%, tahun depannya 30% gitu. Jadi kita nggak bisa mengharapkan return yang konsisten, tapi approach kita yang konsisten. Oke. Jadi setuju. Kalau misalnya kita melihat itu, kita jangan mengharapkan market kasih kita konsistensi, tapi approach kita harus konsisten supaya kita bisa mendapatkan consistently good result. Nah, seperti itu. Gila. Insight-nya menarik banget teman-teman. That's why kita juga perlu konsisten untuk belajar, improving, dan ya disiplin juga sih. Ya disiplin kalau cuma ngomongin strategi, ya disiplin belajar juga termasuk part of strategi juga sebenarnya. Betul. Wah gila, ini luar biasa banget pembicaraannya. Apakah kita mau menjawab pertanyaan teman-teman maybe 15 menit terakhir? Oke. Sure. Come at me, bro. Gua akan tanya, tadi gua kan bikin question box ya. Jadi mungkin gua tanyanya dari apa yang udah gua rekap aja ya. Maybe singkat aja. Oke. Private placement, is that a good GCG indicator atau bad? Oke. Menurut aku ya, private placement itu is not, ini case by case. Again, this is case by case. Cuma menurut aku gini, private placement itu sebenarnya adalah beda antara kamu beli retail sama kamu beli grosir.
Ya, kalau kamu beli grosir ya tentunya harusnya dapat untung yang lebih banyak. Betul. Ya, seperti itu. Jadi, kalau private placement, artinya kamu kan belinya Tapi grosir. as a investor retail nih, jangan as a investor retail yang tidak punya akses private placement, apakah kita masih mau beli saham-saham yang ngelakuin private placement? Karena kan buat investor yang bukan si pembeli kan dirugiin kok sebenarnya secara jumlah Eh, kepemilikan persentasenya. nah, back again, kalau misalnya kita sebagai investor retail, oke, Mm-mm. kalau hari ini saya adalah Nadiem Makarim. Nadiem Makarim di Mm. Gojek sekarang tinggal berapa persen? I think less than 2% ya. I don't, di Aku juga nggak Gojek. tahu. Kira-kira seperti less than, kalau nggak salah tinggal less than 2%. Oke. Berarti dia akan memberikan kebanyakan share of 98%. Gojeknya itu ke investor, benar ya? Nah, Mm-mm. apakah dia rugi? Nggak juga sih. Kalau ini ya, kalau orang bilang kan 50% of something is better than 100% of nothing. Ya, 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 ya. Ya, itu yang Fast and Furious itu hanya bilang ya. 50% of Hmm. something is better than 100% of nothing. 100% of nothing. Nah, 2% of Gojek is better than 100% of nothing lah gitu. Right. I Jadi see. apakah dirugikan? Enggak. Jadi contohnya kemarin yang Arto kalau nggak salah kan Gojek beli di harga 2000-an. Ketika harga Arto di 10.000. Ya, maksudnya kan orang bilang, "Oh, ini orang kok belinya murah banget gitu ya." Hmm. Ada perasaan begitu kan. Nah, Hmm. tapi jangan lupa kalau misalnya ketika Gojek beli Arto, Gojek bisa kasih know-how, right? Gojek bisa kasih aplikasi, Gojek bisa kasih network, Gojek bisa kasih the knowledge gitu kepada Arto ini. Nah, jadi kalau misalnya begitu berarti itu kan ada harganya dong. Seperti tadi, ide itu ada harganya. Ya, Betul, betul, itu betul. adalah placement yang dilakukan supaya mereka bisa menginjeksi dengan hal-hal tersebut seperti itu. Jadi kalau misalnya ditanya, loh rugi dong investor retail? Ya enggak juga, kamu beli di 10.000 sekarang udah 15 ribuan bahkan 17.000 bahkan. Jadi menurut saya again, tapi I don't know, I'm not the buyer of Arto gitu. Tapi menurut saya ya private placement akan menarik kalau misalnya setelah kita lihat dia masih bisa memberikan benefit yang lebih kepada perusahaan tersebut. Setuju. Jadi, I think jadi uh, mesti dilihat ya, itunya ya. Yang lakuin, yang masuk private placement ini siapa dan apakah bisa added benefiting value. the other investor. Ya harus ada added value-nya. Betul, betul. Jadi, added value. Seperti Oke. itu. Eh, gimana cara Koko analisa top down versi Ko Frankie? Oke, kalau top Do down you jelas, use top down? yes, definitely. Oke. Jadi kalau top down itu aku pertama-tama pasti lihat liquidity. How is the liquidity in the market? Jadi Mhm. kalau misalnya company itu masih, soalnya contoh the Fed kalau masih tetap doing QE, tetap doing buying bonds and everything, oke? Dan bank sentral itu kita harus memperhatikan bank sentral, apa yang dilakukan oleh bank sentral, apa yang dilakukan oleh pemerintah. Kalau pemerintah, bank sentral terus memberikan loosening policy, oke, terus memberikan stimulus-stimulus, itu biasanya market akan cenderung lebih baik karena it will translate to better earnings. Mhm. Nah, jadi the key is you have to see the liquidity. Nah, lain ceritanya, nah seperti contohnya seperti saat ini. Saat ini, to be honest, I'm in a very defensive mode. Oke, kalau kemarin waktu Biden menang, aku pernah bilang ya, kemarin itu I'm 100% gitu. Aku beli semua posisi saya saham semua nggak ada cash. Nah sekarang saya udah pelan-pelan goes back. Aku udah pelan-pelan raise cash, raise cash, raise cash. Kenapa? Karena jangan lupa inflasi di US kalau nggak salah udah 4 atau 5% saat ini, 4.2% if I'm not wrong. Mhm. Nah inflasi kalau naik saat ini kan kalau kita lihat selama 10 tahun Amerika melakukan QE, injek dana terus, balance sheet-nya naik terus, oke, tanpa ada konsekuensi yang berarti. Sebenarnya apa wujud dari konsekuensi tersebut? Wujud dari konsekuensi tersebut adalah inflasi. Ketika Inflasi. kamu cetak uangnya semakin besar, semakin banyak, maka Orang. nilai uang itu semakin less and less valuable. Maka Mhm. ketika ini less valuable, inflasi akan naik. Maka kenapa ketika orang cetak duit, dolar akan less valuable, sedangkan harga komoditas akan naik. Mhm. Right?
Nah, that is the mechanics of of the top down gitu. Nah, jadi kalau misalnya ketika itu terjadi, ketika inflasi mulai naik, nah, the consequences will happen. Apa yang akan terjadi? Cara untuk the Fed menanggulangi inflasi itu apa? Tightening, tapering, right? Antara kita biasanya mereka kan ada beli bond terus, ya kan? Yap. Nah, kalau mereka stop beli bond, oke, dan likuiditas akan berkurang. Kalau likuiditas berkurang, that means market will drop. Oke. Nah, kalau misalnya market udah drop tapi inflasi masih naik terus, what will happen? Oke, mereka terpaksa harus menaikkan suku bunga. Oke. Kalau mereka menaikkan suku bunga, apa yang terjadi? Market drop lagi. Boleh dikatakan sekarang a lot of meme stocks, a lot of hype stocks, tech stocks itu adalah mereka mendapatkan benefit of easy money policy. Easy money, karena banyak liquidity-nya itu tadi ya, baik-baik lagi ya. Betul, mereka banyak likuiditas. Nah, masalahnya, when this liquidity is over, right? Nah, itu akan berdampak kepada global economy. And kalau kemarin aku baca satu jurnal dan artikel, mereka bilang we are headed to a no man's land. Jadi nggak ada yang tahu sebenarnya impact-nya akan seperti apa. Karena US sudah terlalu lama printing money, defisitnya sudah terlalu besar, tapi sampai sekarang mereka masih keep on printing money tanpa ada konsekuensi yang berarti. Nah, sekarang inflasi udah naik, the Fed mengatakan, okay, that is a temporary impact gitu ya, temporary, nanti akan turun kembali. Tapi kalau kita lihat dari harga-harga komoditas, it doesn't slow down. Ya, maksudnya harga sampai sekarang naik terus sekarang. Gitu. And then Warren Buffett, if you look at Warren Buffett yang konservatif, bahkan dia case-nya masih banyak, oke? Okay? Dia punya 140-an billion in cash, oke? Okay? Jadi bayangkan hampir setengah dari market cap Indonesia itu uang cashnya Buffett. Uang cashnya Buffett. Nah, menurut aku ya, in the end, kalau misalnya kita mau lihat top down, ya pertamanya ya kita harus lihat liquidity-nya seperti apa. Jadi itu, that's the point. Wow. Ini langsung dari aku ngeliatin grafik inflasinya US. Sekarang terakhir 5,4%. Dan itu tuh tertinggi 10 tahun ya ternyata ya. Yes. Tapi dia, but the question is, di angka berapa itu, apa ya bilangnya? Kapan kita tahu itu sudah termasuk tinggi, gitu kan? Apakah 5,4%? Ya, apakah bisa, siapa tahu bisa lebih tinggi lagi, jadi kita masih punya waktu untuk riding the market, gitu. Mungkin masih bisa ngikutin bullish-nya. Kalau menurut aku ya, inflasi di US itu target dari the Fed adalah 2%. Anything di atas 2% itu udah tinggi. Pasti ada tindakannya. 3% tinggi, 4% lebih tinggi, 5% udah lebih tinggi lagi. Jadi imagine. So, jadi takut. Which is why I'm genuinely afraid. Actually, karena itu aku sekarang aku udah mulai raising cash. Jadi this is my point of view gitu. Tidak pasti benar, tapi it's better to be safe gitu. Nah, dari konsekuensi inflasi naik itu ujung-ujungnya ini ya tadi kok ya, sorry. Ujung-ujungnya suku bunga naik ya? Yes. Ujung-ujungnya tapering dan suku bunga naik. Kalau suku bunga naik, it will be a calamity in financial world. Iya. Jadi sekarang karena semua suku bunga itu rendah, semakin rendah, makanya orang akan lari, mending gue nyari saham aja, karena ngapain gue naruh di bank atau obligasi yang bunganya rendah gitu kan. Dan wah, jadi gimana kabar saham-saham US kok habis gini? Kalau misalnya kita kerja di investment bank, kalau kita yang kerja di investment bank, itu biasanya suku bunga itu adalah salah satu input untuk kita masukkan ke discounted cash flow. Setuju. Right. Nah, kalau misalnya suku bunganya naik, what will happen to discounted cash flow? Itu berarti expected return-nya akan turun. Target harganya akan turun, benar ya? Nah, Nah, dan bayangkan kenapa valuasi di US, valuasi di tax itu bisa gila-gilaan. Karena they put like almost 0.25%
as the discount value. Kalau dinaikkan, jadi apa? Ya. Inflasi itu tadi mempengaruhi discount rate berarti ya. Indeed. Iya, jadi intinya bahasa gampangnya teman-teman. Ya, inflasi naik, suku bunga naik. Kalau suku bunga naik, jadi ada pilihan yang lebih menarik, meskipun mungkin angkanya nggak gitu gede, ya Betul, kan? betul, Cuma jadi lebih menarik sedikit, ya kan? betul, Sehingga instrumen lain itu akan ada porsi yang terserap untuk berpindah ke instrumen yang lainnya. betul, Itu betul, jadi pembahasannya apa yang tadi dijelasin Ko Franky mungkin kurang lebih seperti itu. betul. And to be Gitu. honest, I blame Bitcoin. Gitu ya. I mean like, Karena investor itu akan berpindah dari instrumen satu ke instrumen lainnya, gitu kan ya. ya. Jadi begitu ada yang menarik sedikit akan di-rebalancein dan rebalancein terus gitu. Benar. Jadi Bitcoin itu kan dulu tahun 2009 belum popular. Mereka kan belum ini lah, masih at the very infancy. Nah, di tahun 2009 the Fed kan meluncurkan QE pertama. Oke, ketika meluncurkan QE pertama, duitnya jadi banyak. Duitnya banyak. Ketika duitnya banyak, mereka langsung flow-nya ke Indonesia, mereka flow-nya ke emerging market. Like long story short, mereka flow-nya ke emerging market. Nah, maka if you can see what happens in our market di IHSG dari tahun 2009 sampai 2013, banyak saham yang naiknya 5 kali lipat, 10 kali lipat. Right. Dalam periode 4 tahun tersebut. Nah, sekarang ketika terjadi QE, duit itu bukan mengalir ke emerging market lagi, tapi duit itu mengalir ke Bitcoin, which is why the Bitcoin's price itu naiknya gila-gilaan. Nah, itu yang menyebabkan, which is why saya sering bercanda, I blame Bitcoin. Karena kenapa? Karena kalau nggak ada Bitcoin, duit itu akan mengalir ke emerging market, IHSG 10.000. Karena the popularity of Bitcoin udah sebegitu besar ya. Yes, because of the decentralized finance, right? Nah, QE itu nah silahkan. Oke. Pas. Gak apa-apa kok aja. Oke, QE itu quantitative easing. Jadi itu yang namanya stimulus, oke? Itu namanya memberikan operasi pasar terbuka untuk membeli bond, oke? Untuk membeli surat berharga yang ada di pasar supaya likuiditas di pasar bertambah. Jadi ketika likuiditas bertambah, orang jadi memiliki daya beli. Ketika orang memiliki daya beli, oke, orang bisa beli saham, orang bisa beli obligasi, termasuk government, dan itu dibeli oleh government. Bahkan di tahun lalu, di tahun 2020, QE itu sampai mencakup junk bond, right? Nah, itu yang membuat harga saham menjadi, harga saham, especially teknologi menjadi naik gila-gilaan. Seperti itu. Oke. Oke. That's a very great conversation in 90 minutes ini. Kalau ngomong saham nggak bisa siap-siap ya kan Fajar? Emang. Coba pembicaraan makin malam makin panas sebenarnya. Apalagi dengan ada tips-tips makroekonomi ini yang membuat kadang kita jadi berpikir, aduh gimana strategi gue habis gini ya? Apakah gue harus defensif juga atau gue akan tetap lanjutkan? Nah, the problem is kalau gue balikin ke ISG, kalau emang US ya, honestly speaking, gue yang nabung, aku kan nabung saham US setiap bulan aku beliin. Sometimes memang sudah ada ketakutan, aduh gila, aku masuknya tinggi banget semuanya, all time high semua. Jadi honestly, gue pribadi tuh takut sebenarnya. Cuma ya sudahlah, karena strateginya nabung saham, ya nanti turun gue beli lagi. Meskipun ya gue nggak tahu nanti, aku takut juga turunnya bisa dalam gitu. Karena soon or later pasti akan terjadi. Tinggal soon atau bener-bener later gitu. The problem is, di Indo ini kan kok, even kita belum all time high kok. Masa iya kita crash lagi? Belum all time high, tapi marketnya drop lagi. What do you think? I think sometimes the emerging market is very fragile. Right? Sebenarnya kita diuntungkan karena dana asing di selama 4 tahun terakhir ketika Donald Trump naik ya jadi presiden, dana asing itu keluar terus loh. Almost 200 triliun mereka keluar terus. Ya, dari ISG ya? Yes, for the past 4 years. Nah, sekarang itu dan mereka masuk ke saham itu kayak puluhan triliun. Oke, keluar hampir 200 triliun, maksudnya 10 triliun. Jadi sebenarnya dana IHSG, kalau kita lihat dari data di IDX, oke, apa yang lokal itu bertumbuh terus.
sedangkan Iya, asing keluar iya, terus. iya. Asing kan makin sedikit gitu ya. Nah, sebenarnya to be honest, kemarin itu it's a bit concerning. Tapi kalau saat ini aku lihat, actually it's a blessing in disguise. Kenapa? Karena menurut aku, dengan mereka keluar, the risk of the volatility, mereka mau keluar apa lagi coba, gitu. Hmm. Nah, tapi Tapi kan masih ada tetepan. ya masih ada, betul masih ada. Nah, kalau misalnya turun, oke, I'm happy to say Iya sih. that kalau misalnya turun, we are ready gitu. I mean like we Iya, have to be iya, ready, iya sih emang. right? Right, we have to be ready. Nah, Kita emang senang dapat diskon lagi. benar. Jadi kalau misalnya contoh ya, ada perusahaan yang asetnya 1T, oke? Pernah dengar nggak yang cerita Pak Lo Keng Hong itu beli satu saham itu asetnya 1T. Halo. Hello, what's your name? Halo, say Little halo brother. Uncle. Halo Uncle. Ah, Older brother, not Oh. uncle. Halo brother. Oke, kayaknya Ko Frankie ini udah dicari anaknya Iya. teman-teman. Jadi kita bentar lagi sudahi. Oke, cuman aku ini ya, maksudnya ada perusahaan yang liquid asetnya itu 1T, tapi dijual seharga 200M. Pernah dengar cerita-cerita seperti itu ya? Iya, iya, Nah, iya. termasuk contoh Indi. Indi pada saat itu kalau nggak salah uang cashnya itu ada 5T atau 7T, if I'm not wrong. Tapi market cap-nya cuma 500M. Jadi, nah. Sorry. Dia sudah pingin beli Indi. Iya. Udah merusak. The next Warren Buffett. Nah, sorry. Tadi iklan sejenak. It's okay. Itu kan santai, bukan acara Good. formal. Tenang aja kok. Oke. Nah, jadi pernah kan kejadian waktu. Nah, itu bisa terjadi ketika crash, ketika market lagi krisis. Right. Jadi kalau misalnya saat ini kita bilang udah murah, saat ini ya tadi aku ada cerita, ada saham aku yang turun 10%, 20%, it doesn't matter gitu. Kenapa? Karena saat ini juga udah di bawah cash value. Oke. Nah, kalau misalnya dia turun sampai dia turun 80%, I am happier. Karena aku bisa beli lagi dengan harga yang jauh lebih murah. Dan kalau misalnya dia balik ke cash value dia aja, oke, berarti kalau misalnya dia turun 80%, dia balik ke cash value, aku udah untung 400%. Aku udah untung 4 bagger. Dan I buy the business for free. Jadi bayangkan. Right. Jadi sebenarnya kesempatan-kesempatan itu ada kalau misalnya kita if we are there, if we can preserve our cash untuk beli. Asal ini ada itu dia. Big loser. Jadi oke. Asal jangan ada panic selling. Nah, we have to aware. Kita harus tahu kalau keadaan seperti yang tadi saya bilang, di mana cashnya, di mana liquid asetnya itu ada 1T, dia dijual harga 100 atau 200 miliar. Itu hanya bisa terjadi kalau ada panic Ketika selling. panic selling. Yeah. Ketika panic selling. Kalau di situasi normal nggak ada panic selling, nggak ada kejadian seperti itu. Right. Of course, if you ask me, how bad, maksudnya seberapa buruk, saya terus terang saya tidak berharap buruk. Saya tidak berharap kalau misalnya my strategy adalah tadi Dando. Kalau market naik ya kita ikut naik. Kalau market turun ya kita turunnya lebih sedikit atau kalau bisa kita bisa still outperform the market seperti itu. So basically I just want to give some sense to teman-teman. Kalau misalnya if you guys if we buy saham di valuasi yang terlalu tinggi, itu bisa jadi itu bisa menyebabkan portfolio kita jadi hancur lebur gitu. Nah, tentunya itu bukan hal yang kita inginkan. Jadi sometimes ada bagusnya kita tutup mata, orang lain mau naik, mau pesta, mau apa, nggak masalah, right? Tapi ketika airnya udah surut, oke, kita baru tahu siapa yang berenang telanjang kan. Nah, ketika airnya udah surut, kita baru tahu kita tinggal pick the diamonds gitu. Jadi that's the analogy lah ya. Nah, seperti itu. Nah, ini luar biasa. Kevin, kalau ke Medan you have to call me. Nanti kita pergi makan. Pasti. Aku udah pengen banget makan di sana, kayaknya emang enak-enak banget.
Yeah, Oke. you will be as fat as I am. Ya, make me fatter kok. Di Yes. sini udah kurusan lagi. Aduh. Oke. Nah, But sungguh pembicaraan yang mengenyangkan pikiran dan meskipun perut tidak kenyang, tapi pikiran kita kenyang, ilmu kita kenyang. Luar biasa banget apa yang siap. disampaikan Ko Franky. Ilmunya luar biasa. Ngobrolnya sangat bermanfaat, semoga buat teman-teman semuanya. Dan Thank you. ya oke. Once again, thank you banget kok udah dicariin anak. Thank you, Jadi Kevas. Iya. time untuk family time ya. Jadi karena keuntungan investor adalah punya time freedom juga kan. Bukan Benar. harapannya. The goal juga selain punya kaya raya dari duit materi kan harus punya time freedom juga untuk Iya. menikmati bersama keluarga. So, ya sekarang Benar, kita benar. menikmati time kita masing-masing. Oke kok? Yes. Thank you, Kevas. Thank you. Terima kasih. For the time and the opportunity. Yeah. Yes. I enjoy this a lot. Me too. Oke, thank you guys semuanya. Thank you. See you again. Bye-bye.